Pemirsa, 7 unit sepeda motor tertimbun tanah dan batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNBDS dan bersama aparat di Forkopimjam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang, termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 lapak pengepul barang bekas di Jalan Raya Perancis, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar api. Diduga peristiwa kebakaran dipicu dari aktivitas pembakaran sampah sortir yang tidak terkendali. Kobaran api dengan cepat meluluhlantahkan 9 bangunan lapak barang bekas di Jalan Raya Perancis, Kota Tangerang, Banten pada Rabu malam. Diduga penyebab kebakaran dipicu dari aktivitas pembakaran sampah sisa sortir dari lapak yang tidak terkendali. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dan 50 personil diterjunkan ke lokasi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Akses di sekitar lokasi sempat ditutup sementara guna memudahkan petugas melakukan proses pemadaman. Kami tadi menerima laporan bahwa ada kebakaran di Jalan Perancis yang ternyata ini ada kebakaran dari lapak. Ada berapa lapak? Menurut informasi awal ada 9 lapak yang terbakar dan ini berderetan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas pun masih menghitung kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kota Bandung dan Tangerang rela mengantri panjang untuk menukar uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Ya, hal ini dilakukan sebagai persiapan menyambut Lebaran nanti. Ratusan warga mengantre menukarkan uang baru di Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Syarat utamanya, warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online lewat aplikasi penukaran uang baru di situs Bank Indonesia. Jumlah penukaran uang baru setiap warga dibatasi, yaitu maksimal Rp5.300.000. Itu sesuatu yang menyenangkan, tambah menyenangkan ketika akan menghadapi Lebaran ini, dan untuk menyenangkan saudara juga, karena uangnya baru jarang juga gitu. Ini akan dibagikan kapan, Bu? Ke siapa aja, Bu? Ini banyaknya dibagiin ke saudara pas ketika hari Lebaran. Sementara itu di Tangerang, Banten, ratusan warga antre untuk menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia yang berada di halaman Masjid Raya Al-Azom. Penukaran uang dibatasi hingga 2,8 juta rupiah untuk pecahan 20.000 ke bawah. Sedangkan untuk pecahan 50.000 dibatasi hingga 5,3 juta rupiah. Penukaran uang baru lewat mobil kas keliling milik Bank Indonesia ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tunjangan hari raya atau THR bagi para pekerja khususnya di sektor swasta dapat dibayarkan tepat waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini sesuai ketentuan yang berlaku bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Ya. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak peminta? Iya, proses terus ya. Jadi artinya regulasi kan sudah ada. Kemudian nanti kita akan ada mekanisme untuk mengingatkan kembali. Bisa jadi juga Pak Presiden nanti akan mengingatkan. Kemudian kami di sini akan mendirikan posko THR dan semua dinas kota, kabupaten, provinsi juga kita minta memiliki posko THR. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, silahkan laporkan ke posko tersebut. Maka kemudian sesudah itu pengawas akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pemirsa, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mendukung pembentukan Koperasi Induk Tembakau Madura Sejahtera di Pamekasan, Jawa Timur sebagai upaya memperkuat kelembagaan ekonomi petani. Dukungan tersebut disampaikan saat pengukuhan pengurus Koperasi Induk Tembakau Madura Sejahtera di Pamekasan, Jawa Timur. Koperasi petani tembakau pertama di Indonesia ini menjadi bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi rakyat yang sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Koperasi tembakau Madura diharapkan mampu memperkuat kelembagaan petani dan meningkatkan posisi tawar dalam rantai industri tembakau. Dari sisi pelaku usaha, koperasi ini diharapkan mampu menjamin permodalan dan serapan hasil panen petani. Dan saya dengan sangat senang hadir untuk membuktikan dan memberi dukungan. Koperasi ini memang harusnya menjadi rumah bagi masyarakat, bagi pelaku-pelaku industri, termasuk juga petani tembakau yang ada di sini. Gitu. Agar supaya ini nanti tembakonya petani ini bisa dimodali sama koperasi. Jadi nanti masukkan produk-produk dengan harga yang layak. Gitu. Ini salah satu gulanya adanya koperasi. Nama publik figur Alisa Subandono dan Isyana Saraswati terseret dalam perbincangan soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Ya, terkait hal tersebut keduanya menegaskan bahwa mereka bukan penerima beasiswa LPDP. Alisa Subandono, aktris yang akrab disapa Ica, tegas membantah dirinya alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ia pun menyebut dirinya tidak pernah mendaftar maupun menerima beasiswa LPDP. Ia juga menjelaskan pendidikan sarjananya ditempuh di Monash University dengan biaya pribadi. Dan untuk jenjang magister, Alisa mendapat beasiswa dari London School of Public Relations. Sementara itu, penyanyi sekaligus musisi Isyana Saraswati juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya penerima beasiswa LPDP. Melalui akun media sosial Instagramnya, Isyana menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima beasiswa LPDP. Diketahui, Isyana menempuh pendidikan musik di Nanyang Academy of Fine Arts Singapura untuk program diploma, sebelum melanjutkan studi di Royal College of Music Inggris untuk jenjang sarjana dan magister. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Ya, pemirsa, berikut sejumlah artis di Indonesia yang pernah mendapat beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia.
Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa, aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Keng University of Creative Technology, Malaysia.